Kembalinya Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dinilai bakal berpengaruh pada kontestasi politik, bahkan dianggap bisa pudarkan nama Gatot Nurmantio dan Anies Baswedan. Hal itu disampaikan pakar intelijen Stanislaus Rianta. Kata dia, Habib Rizik memang dinilai memiliki massa yang cukup besar di tanah air. Dia pun kini dinilai menjadi figur oposisi paling kuat di Indonesia. Wajar jika sekembalinya dia, peta politik diramal bahkan berubah. Soal seberapa besar pengaruh Habib Rizik di kalangan umat Islam, saya kira cukup kuat. Dari beberapa aksi yang digerakkan, di 212 dan lain-lain, lebih kuat, sementara figur oposisi lain Gatot Nurmantio, Anies Baswedan itu belum cukup kuat menggalang massa, kata dia di Sitat Tagar TV, Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Fakta kemudian diungkap Stanislaus. Soal Gatot bisa dilihat seberapa kuat pengaruhnya di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dengan posisi politik mereka. Demikian halnya Anies Baswedan yang dinilai belum memiliki kesempatan menggalang massa lantaran sibuk di pemerintahan. Sementara Habib Rizik ini cukup kuat dan punya massa yang cukup militan. Dianggap oleh Stanislaus adalah momentum yang cukup pas bagi oposisi, di mana dia bakal menggalang kekuatan dengan framing-framing kelompok agama. Oposisi mengerucut ke Habib Rizik. Dalam kesempatan itu, Stanislaus menyebut kepulangan Habib Rizik ke tanah air sah-sah saja di mata hukum. Sebab itu merupakan haknya untuk kembali ke tanah air. Dia mengira, dalam statusnya sebagai warga negara, itu hal yang normatif dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Namun lagi-lagi dia menduga, figur oposisi dipastikan bakal mengerucut ke Habib Rizik, bukan lagi ke Anies atau Gatot. Jadi nanti gerakan-gerakan oposisi akan dipengaruhi perintah-perintah dari Habib Rizik. Atau misalnya arah-arah politik dia. Jadi apapun yang nanti Habib Rizik itu bilang tidak baik, bertentangan, akan menjadi suara-suara kepada pemerintah. Begitu juga halnya dengan kekuatan politik oposisi di kontestasi 2024. Stanis menyebut Rizik bisa saja mendapat kemungkinan banjir dukungan apabila dia dengan seksama benar membangun kekuatan yang terukur bagi kalangan oposisi. Akan mengerucut ke sana. Nah ini memang nampak sekali. Ketika Habib Rizik pulang, peta politik 2024 akan berubah, minimal akan mengerucut ke Habib Rizik. Apakah nanti secara politik akan resmi mengarah ke sana, ya kita lihat apakah ada partai pendukung atau tidak. Pemerintah siap-siap kerja besar. Soal narasi revolusi akhlak yang digelorakan Rizik sekembalinya ke tanah air, dinilai tidak akan mengancam dan mengkhawatirkan. Sebab secara substansial tidak mengerikan. Justru narasi-narasi itu memang sudah dianggap menjadi ciri khas Rizik dalam melakukan propaganda selama ini. Di mana, selama menjadi orator, juga kerap memberikan narasi-narasi yang keras. Tapi nanti jika kemudian berubah menjadi oposisi besar, ini tentu saja perlu diperhatikan dalam kacamata kelompok politik. Artinya pemerintah siap-siap kerja besar, katanya. Itu disampaikan pakar intelijen Stanislaus Rianta. Kata dia, Habib Rizik memang dinilai memiliki massa yang cukup besar di tanah air. Dia pun kini dinilai menjadi figur oposisi paling kuat di Indonesia. Wajar jika sekembalinya dia, peta politik diramal bahkan berubah. Soal seberapa besar pengaruh Habib Rizik di kalangan umat Islam, saya kira cukup kuat. Dari beberapa aksi yang digerakkan, di 212 dan lain-lain, lebih kuat, sementara figur oposisi lain Gatot Nurmantio, Anies Baswedan itu belum cukup kuat menggalang massa, kata dia di Sitat Tagar TV, Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Fakta kemudian diungkap Stanislaus. Soal Gatot bisa dilihat seberapa kuat pengaruhnya di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dengan posisi politik mereka. Demikian halnya Anies Baswedan, yang dinilai belum memiliki kesempatan menggalang massa, lantaran sibuk di pemerintahan. Sementara Habib Rizik ini cukup kuat dan punya massa yang cukup militan. Dianggap oleh Stanislaus adalah momentum yang cukup pas bagi oposisi, di mana dia bakal menggalang kekuatan dengan framing-framing kelompok agama. Oposisi mengerucut ke Habib Rizik.
Dalam kesempatan itu, Stanislaus menyebut kepulangan Habib Rizik ke tanah air sah-sah saja di mata hukum. Sebab itu merupakan haknya untuk kembali ke tanah air. Dia mengira, dalam statusnya sebagai warga negara, itu hal yang normatif dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Namun lagi-lagi dia menduga, figur oposisi dipastikan bakal mengerucut ke Habib Rizik, bukan lagi ke Anies atau Gatot. Jadi nanti gerakan-gerakan oposisi akan dipengaruhi perintah-perintah dari Habib Rizik. Atau misalnya arah-arah politik dia. Jadi apapun yang nanti Habib Rizik itu bilang tidak baik, bertentangan, akan menjadi suara-suara kepada pemerintah. Begitu juga halnya dengan kekuatan politik oposisi di kontestasi 2024. Stanis menyebut Rizik bisa saja mendapat kemungkinan banjir dukungan apabila dia dengan seksama benar membangun kekuatan yang terukur bagi kalangan oposisi. Akan mengerucut ke sana. Nah ini memang nampak sekali. Ketika Habib Rizik pulang, peta politik 2024 akan berubah, minimal akan mengerucut ke Habib Rizik. Apakah nanti secara politik akan resmi mengarah ke sana? Ya kita lihat apakah ada partai pendukung atau tidak. Pemerintah siap-siap kerja besar. Soal narasi revolusi akhlak yang digelorakan Rizik sekembalinya ke tanah air, dinilai tidak akan mengancam dan mengkhawatirkan. Sebab secara substansial tidak mengerikan. Justru narasi-narasi itu memang sudah dianggap menjadi ciri khas Rizik dalam melakukan propaganda selama ini. Di mana, selama menjadi orator, juga kerap memberikan narasi-narasi yang keras. Tapi nanti jika kemudian berubah menjadi oposisi besar, ini tentu saja perlu diperhatikan dalam kacamata kelompok politik. Artinya pemerintah siap-siap kerja besar, katanya.